Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran dasar-dasar dalam keluarga. Dengan saya yang akan memaparkan materi Apriani Nursantika, mahasiswa Universitas Jambi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Bimbingan dan Konseling. Dari pembahasan yang akan saya sampaikan adalah 1. Pengertian, tujuan, fungsi, materi keluarga, tanggung jawab anggota keluarga, dan pola asuh. 2. Kewajiban dan hak anggota keluarga, komunikasi dalam keluarga dan konflik dalam keluarga, penyebab, dampak, dan solusi. 3. Konsep pembinaan keluarga sehat dan bahagia. 4. Jenis dan karakteristik keluarga dan anggota keluarga. 5. Internalisasi, keteladanan, pembiasaan, bermain, cerita, nasihat, penghargaan dan hukuman, tata krama, minus, skolastis, mendengarkan dan empati. 6. Menyaring budaya asing dengan panduan nilai, norma, dan tradisi lokal, nilai kebangsaan dan Pancasila, kemajuan teknologi dalam pembangunan, serta pengembangan usaha. Materi pertama yang akan saya bahas adalah pengertian, tujuan, dan fungsi. Menurut Departemen Kesehatan tahun 2020, keluarga adalah unit terkecil dari masyarakat yang terdiri atas kepala keluarga, serta beberapa orang yang berkumpul dan tinggal di satu atap dalam keadaan saling bergantungan. Tujuan dalam keluarga adalah 1. Unit dasar yang sangat berpengaruh terhadap perkembangan individu atau disebut juga sebagai pondasi dasar. Yang kedua adalah perantara dan harapan setiap anggota keluarga dalam kebutuhan dan tuntunan masyarakat. Yang ketiga, menstabilkan kebutuhan kasih sayang, seksual, dan sosioekonomi. Dan yang keempat adalah pembentukan identitas tiap individu dan perasaan harga diri individu. Selanjutnya adalah mengenai fungsi keluarga. Menurut Weiss tahun 2003, sebagai konstruk multidimensional yang merefleksikan aktivitas dan interaksi keluarga dalam menjalankan tugas penting, yaitu menjaga pertumbuhan dan kesejahteraan dari masing-masing anggota dalam mempertahankan integrasinya. Selanjutnya, materi mengenai tanggung jawab anggota keluarga dan pola asuh. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dalam pasal 45 disebutkan sebagai berikut. 1. Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. 2. Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat 1 pasal 1 berlaku sampai anak itu kawin atau berdiri sendiri. Kewajiban berlaku meskipun perkawinan antara kedua putus. Menurut Harlock, terdapat 3 jenis pola asuh, yaitu pola asuh otoriter, yakni pola asuh yang tegas dan memaksa keinginan orang tua pada anak. 2. Pola asuh demokratis, yakni pola asuh yang bebas namun masih dalam pantauan orang tua. Ketiga, pola asuh permisif, yakni pola asuh yang bebas dan orang tua yang cuek akan perkembangan. Kewajiban dan hak anggota keluarga. Suami. Kewajiban suami yaitu sebagai pemimpin keluarga, memberi nafkah, memberi ketenangan akan keluarga, mendidik anak, dan menjadi teladan bagi istri maupun anak. Hak dari suami yang pertama adalah ditaati dan dipatuhi anggota keluarga serta diperlakukan dengan penuh cinta dan kasih sayang. Yang kedua adalah istri. Kewajiban istri adalah patuh dan taat pada suami, mengatur rumah tangga dan mendidik anak. Hak dari istri adalah menerima nafkah dari suami, mendapat kasih sayang dari anggota keluarga, dan dihargai tiap anggota keluarga. Yang ketiga adalah anak. Kewajiban dari anak adalah menghormati orang tua, berbakti pada orang tua, dan bersikap baik dengan seluruh anggota keluarga. Hak yang didapat anak adalah menerima rasa aman, menerima pendidikan, dan terpenuhi akan komunikasi dalam keluarga.
Yang pertama, yakni komunikasi verbal yang terdiri dari lisan dan tulisan. Yang kedua adalah komunikasi nonverbal yang terdiri dari kontak mata, ekspresi wajah, intonasi, gerak tubuh, dan postur sehat dan bahagia. Menurut WHO, sehat adalah keadaannya sempurna baik fisik maupun sosial, tidak hanya bebas dari penyakit atau kelemahan atau cacat. Menurut KBBI, bahagia adalah keadaan atau perasaan senang dan perasaan tentram yang dimana dalam kondisi bebas dari segala hal yang menyusahkan hidup kita. Aristoteles berpendapat bahwa kebahagiaan adalah perpaduan dari jasmani yang baik, seperti jasmani yang sehat, pikiran yang sehat, kekayaan, kemegahan, dan kesuksesan dalam berbagai mewujudkan keluarga sehat dan bahagia. Mewujudkan keluarga sehat dengan yang pertama, makan bergizi, dan yang kedua, lingkungan bersih. Keluarga bahagia dapat diwujudkan dengan yang pertama, tetaplah komitmen. Yang kedua, jangan menutupi sesuatu. Yang ketiga, berikan kasih sayang yang tulus. Dan terakhir, jangan pelit dalam mengekspresikan keluarga. Yang pertama adalah nuclear family atau keluarga inti. Keluarga inti adalah keluarga yang anggotanya tinggal dalam satu atap dan saling berketergantungan. Yang kedua adalah extended family atau keluarga besar adalah keluarga yang anggotanya kumpul pada hari tertentu atau hari besar. Yang ketiga adalah blended family adalah keluarga inti yang dibentuk kembali melalui pernikahan yang sudah menikah sebelumnya. Yang keempat yaitu ended couple adalah keluarga yang beranggotakan suami atau istri yang tinggal terpisah dengan anak-anaknya. Yang kelima yaitu nuclear diet adalah keluarga yang hanya beranggotakan suami dan istri yang tidak mempunyai anak. Yang keenam yaitu adalah single parent family, yaitu keluarga yang dikepalai suami atau istri akibat perceraian atau kematian dan anak masih menjadi tanggungannya. Yang ketujuh, single adult living alone adalah keluarga yang hanya beranggotakan seorang wanita atau pria dewasa yang tidak menikah. Yang kedelapan, yaitu three generation adalah keluarga yang beranggotakan 3 generasi tinggal dalam satu karakteristik dan jenis anggota keluarga. Karakteristik keluarga yang pertama adalah terdiri atas 2 atau lebih individu yang diikat oleh hubungan darah, perkawinan, atau adopsi. Yang kedua adalah anggota keluarga biasanya hidup bersama atau jika terpisah mereka tetap memperhatikan satu sama lain. Yang ketiga adalah anggota keluarga berinteraksi satu sama lain dan masing-masing mempunyai peran sosial seperti peran suami istri, anak, kakak, dan adik mempunyai tujuan menciptakan dan mempertahankan budaya serta meningkatkan perkembangan fisik, psikologis, dan sosial anggota. Materi selanjutnya yakni jenis anggota keluarga. Jenis anggota keluarga yang pertama yaitu berdasarkan cakupannya terdiri dari inti, konjungral, dan keluarga luas. Yang kedua berdasarkan perkawinan, yakni monogami, poligami, poliandri, endogami, dan eksogami. Yang ketiga berdasarkan jenis anggota, terdiri dari keluarga inti dan keluarga besar. Yang keempat yaitu berantai, terdiri dari duda, keluarga sebagai tempat pembentukan karakter. Yang pertama adalah internalisasi, adalah penekanan kejujuran dan tanggung jawab. Yang kedua yaitu keteladanan, adalah pembentukan nilai-nilai positif oleh orang tua. Yang ketiga adalah pembiasaan, yaitu pembentukan pola pikir dan perilaku anggota keluarga. Yang keempat adalah bermain sebagai pembentukan dalam nilai-nilai seperti kerjasama dan kesadaran. Yang kelima adalah cerita, yaitu menciptakan lingkungan yang mendukung untuk pembentukan karakter yang positif. Yang keenam adalah nasihat,
sebagai pendorong pertumbuhan pribadi antar anggota keluarga. Yang ketujuh yaitu fungsi penghargaan dan hukuman sebagai alat pembentukan karakter dalam keluarga adalah sebagai memperkuat perilaku positif yang diinginkan dalam keluarga dan konsekuensi dari perilaku yang tidak diinginkan atau melanggar aturan dalam keluarga. Yang kedelapan adalah tata krama, yaitu penumbuhan sifat menghormati tiap anggota keluarga. Yang kesembilan adalah skolastis, yaitu pembentukan sikap disiplin dalam menciptakan keberhasilan akademik. Yang ke-10 adalah mendengarkan sebagai pemerkuat ikatan antar anggota keluarga. Dan yang terakhir adalah empati, yaitu membantu tiap anggota keluarga yang mana ini akan mendorong keterlibatan sosial yang keluarga menghadapi globalisasi. Dalam nilai keluarga, keluarga mempertahankan dan mengajarkan nilai-nilai yang dipegang teguh. Dalam norma, keluarga lebih mengandalkan dalam norma-norma sosial yang berada di masyarakat. Dalam tradisi, keluarga dapat melestarikan tradisi lokal dan memperkuat ikatan tiap anggota keluarga dan memperkaya pengalaman kehidupan nilai kebangsaan dan Pancasila. Yang pertama adalah pembentukan identitas kebangsaan. Yang kedua adalah pendidikan tentang Pancasila. Yang ketiga adalah penerapan nilai-nilai kebangsaan dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat adalah pengaruh positif terhadap komunitas. Kemajuan teknologi dalam pembangunan terdiri dari yang pertama adalah sebagai pendidikan dan kesadaran teknologi. Yang kedua adalah sebagai pemanfaatan teknologi untuk pendidikan. Yang ketiga adalah penggunaan teknologi dalam pengembangan usaha. Yang keempat adalah sebagai kontrol penggunaan teknologi. Yang kelima adalah sebagai kesadaran akan dampak sosial dan lingkungan. Yang keenam adalah penggunaan teknologi untuk kesehatan dan kesejahteraan. Pengembangan usaha mikro. Yang pertama adalah kemandirian ekonomi. Yang kedua adalah penyesuaian terhadap perubahan. Yang ketiga adalah pendapatan tambahan. Yang keempat adalah peningkatan keterampilan. Yang kelima adalah pemberdayaan komunitas. Yang keenam adalah preservasi budaya lokal. Baiklah, itu tadi beberapa materi yang dapat saya sampaikan pada video pembelajaran kali ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe pada YouTube channel ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.